Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan keadaannya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk terus belajar. Pada tahun 2000 ada sebuah film science fiction bertemakan komedi yang mengisahkan tentang sebuah robot. Robot ini adalah robot yang didesain untuk membantu keperluan rumah tangga. Ya, robot ini dinamakan Andrew. Nah, yang spesial dari robot ini adalah dia memiliki sebuah kecerdasan buatan ya. Memang pada waktu itu di film tersebut dikatakan bahwa semua manusia rata-rata sudah memiliki robot untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Dan Andrew ini satu dari sekian banyak robot rumah tangga yang yang memiliki AI atau artificial intelligence, dan yang membedakannya lagi adalah dia itu memiliki perasaan ya. Dia bisa bersedih, bisa gembira, bisa merasakan hal yang tentunya berbau seni, bahkan bisa membuat kerajinan atau kesenian layaknya manusia. Nah, sang pemilik rumah merasa heran dengan robot Andrew ini. Loh, kok bisa Andrew seperti itu ya? Dan pada suatu saat Andrew itu bertanya-tanya kepada dirinya sendiri tentang manusia. Jadi manusia itu kan bebas ya, bebas berkehendak, tidak dikendalikan oleh AI, tidak dikendalikan oleh seperangkat alat elektronik yang bisa membuatnya bergerak kemana saja. Jadi manusia itu adalah free choice. Manusia itu memiliki kehendak yang bebas tanpa diatur oleh semua perangkat elektronik atau sebuah chip. Nah, Andrew itu berpikir seperti itu. Jadi saya ingin seperti manusia. Nah, karena Andrew itu merasa penasaran, dan pada waktu itu Andrew meminta izin kepada keluarganya, kepada tuan rumahnya untuk mencari jawaban dan ingin menjadi seorang manusia. Nah, apakah Andrew bisa menjadi seorang manusia? Film tersebut bernama film Bicentennial Man. Nah, kalau pertanyaannya Andrew bisa menjadi seperti manusia, pertanyaan yang sangat fundamental lagi adalah bisakah manusia menciptakan manusia? Nah, ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama dan putar dulu intronya. Sejak dulu pertanyaan yang sangat fundamental ini begitu diimajinasikan oleh beberapa kalangan ilmuwan, termasuk juga para sinias film, dan menuangkannya dalam sebuah karya fiksi ilmiah. Salah satunya ada film Bicentennial Man yang rilis pada tahun 2000. Dikisahkan bahwa di film tersebut ada sebuah robot yang bekerja untuk sebuah keluarga, dan pada suatu hari robot tersebut merasa sadar bahwa robot itu sebetulnya apa yang membedakan dengan manusia. Dan akhirnya robot tersebut memikirkan bahwa kalau misalkan manusia bebas berkehendak seperti itu, apakah robot juga bisa? Nah, robot tersebut bernama Andrew, dan akhirnya Andrew ini berkelana ke seluruh dunia dan mencari robot yang seperti dirinya. Apakah Andrew itu hanya satu-satunya robot yang memiliki perasaan atau feeling? Apakah ada yang lain? Dan akhirnya Andrew itu berkeliling dunia dan mencari robot seperti dirinya yang bertipe sama dengan kode yang sama. Dan akhirnya dia menemukan seorang pencipta robot pada suatu saat ya. Dan akhirnya pencipta robot tersebut biasa untuk mereparasi robot yang seperti dirinya, dan juga membuat robot-robot yang lain yang dan suka bereksperimen. Nah, profesor tersebut akhirnya ditanya oleh Andrew, tolong ubah saya seperti manusia. Lantas profesor tersebut bingung, loh kok bisa robot menjadi seperti pertanyaan seperti manusia seperti ini? Akhirnya karena bertambah bingung, si profesor tersebut geleng-geleng kepala, nggak bisa, robot ya robot, manusia ya manusia. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Andrew berdiskusi dan berdialog dengan profesor tersebut, dan akhirnya Andrew mengatakan bahwa tolong ambilkan stem dari manusia. Kalau memang stem itu bisa menciptakan sesuatu yang baru dari manusia, maka apakah itu bisa diaplikasikan kepada robot? Tolong buatkan stem cell untuk saya, dan tolong buatkan
badan organik dari sisa-sisa tubuh manusia menggunakan mungkin tulang belulang manusia ataupun yang lain, tetapi stem cell-nya ditanamkan ke saya. Nah, semacam itu Andrew ketika berdiskusi dengan profesor yang membidangi untuk pembuatan dan reparasi robot. Akhirnya apa yang terjadi? Maka profesornya pun menjadi sangat kebingungan atas kecerdasan Andrew tersebut. Akhirnya singkat cerita, si profesor tersebut kemudian membuat tubuh organik dari sisa-sisa manusia yang sudah meninggal atau yang sudah rusak begitu, dan akhirnya diambilkan stem cell, dan cerita diakhiri ketika Andrew bisa menjadi manusia seutuhnya akibat dari bantuan profesor tersebut dan dari stem cell yang diambil dari tubuh manusia. Oke, kita sudah ketemu benang merahnya. Stem cell. Stem cell itu apa? Stem cell itu adalah sebuah sel yang ada di seluruh tubuh jaringan tubuh manusia, ada di tulang sumsum, ada di lemak, ada di otak, dan seluruh tubuh ini memiliki stem cell. Jadi tubuh manusia itu dibentuk oleh miliaran sel, dan salah satu sel yang paling unik di antara miliaran sel itu ada yang namanya stem cell. Stem cell itu adalah jejak-jejak DNA. Ya kan, di tubuh manusia itu ada DNA, ada RNA. Di mana DNA itu dia bisa diidentifikasi apakah ini manusia berjenis kelamin apa dan seperti apa. Jadi bisa diidentifikasi melalui DNA itu. Karena DNA dan RNA itu biasanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan sel tubuh manusia. Dan sel DNA ini atau stem cell ini biasa disebut dengan sel punsa atau sel punka kalau dalam bahasa Indonesia. Konon ya, stem cell ini dalam film Bicentennial Man oleh Robert Andrew itu, dia bisa membuat sel baru yang memang menurut penelitian, keunikan dari stem cell ini adalah dia bisa meregenerasi sel walaupun orangnya sudah tua, umur 100 tahun, tapi stem cell ini masih bisa membentuk sel-sel baru dan bisa meregenerasi sel. Ya, jadi misalkan Anda terluka, kemudian Anda teriris, Anda tersangkut kawat, kemudian nanti lama-kelamaan tubuh Anda itu akan sembuh dengan sendirinya. Itulah cara kerja dari stem cell. Dia bisa meregenerasi sel, dan ini kemungkinan besar akan membuat sebuah terobosan baru dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu sains dan teknologi. Dan apakah pertanyaan besarnya, bisakah manusia menciptakan manusia? Kalau kita mengacu kepada film science fiksi di film Bicentennial Man, maka jawabannya adalah bisa. Tetapi memang bukan berarti penciptaan manusia itu bukan berarti dia diciptakan dari tulang belulang kemudian dikasih nafas, bukan. Tetapi memang dalam hal ini mekanismenya adalah dari sel telur yang diambil dari stem cell itu. Jadi stem cell itu sangat banyak keuntungannya bagi kehidupan manusia. Jadi mekanismenya begini, ini disebut dengan, kalau dalam ilmu kedokteran disebut dengan IFJ. IFJ itu kepanjangan dari in vitro gameogenesis. Jadi seperti itu. Dan ini menurut ilmu pengetahuan memang sangat dimungkinkan begitu. Ketika stem cell ditanam misalkan di orang yang ingin memiliki keturunan tapi nggak bisa karena kemandulan atau dia terapi sel akibat terapi yang lain seperti kanker dan seterusnya, maka stem cell itu bisa membantu untuk dia memiliki keturunan. Jadi ya memang sih sampai saat ini terapi sel telur itu masih sangat sulit dilakukan, berbeda dengan terapi sperma yang diambil dari laki-laki. Kalau perempuan itu cenderung lebih sulit, tetapi dengan stem cell ini bisa lebih mudah untuk dilakukan. Jadi misalkan stem cell itu ditanam di tubuh perempuan yang lain, kemudian nanti tinggal dibuahi di laboratorium, maka akan jadi manusia yang baru. Seperti itu. Ya memang kalau misalkan melihat dari mekanisme teknologinya, maka penciptaan manusia dengan mekanisme menggunakan stem cell atau sel punsa, maka jawabannya bisa-bisa saja. Tetapi memang ada beberapa hal yang tidak boleh ditabrak seperti etika, kemudian agama dan seterusnya. Ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan. Bagaimana agama memandang ini, bagaimana etika manusia memandang ini. Tetapi memang mungkin di masa depan stem cell ini bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa teknologi lagi. Misalkan mikroteknologi,
atau nanoteknologi, dia bisa mengkloning manusia dan mungkin bisa menciptakan manusia dalam bentuk baru, siapa tahu. Tetapi memang ini masih hanya spekulasi saja. Tetapi saat ini stem cell itu juga sebetulnya sudah bisa dikembangkan dan bisa dilakukan di negara-negara maju, bahkan di Indonesia pun terapi stem cell itu ada. Ya, terapi stem cell itu ada. Dan memang manusia ketika bisa dikembangbiakkan dengan teknologi, ya, dengan unsur teknologi itu sangat bisa sekarang. Tetapi memang pertanyaannya adalah bagaimana etikanya, bagaimana kontroversinya, ini yang masih menjadi perdebatan. Ya mungkin di masa depan, entah beberapa dekade lagi, mungkin manusia sudah bisa dikloning dengan makhluk-makhluk yang lain, atau bisa mungkin robot humanoid seperti Andrew dalam film Bicentennial Man itu. Siapa tahu kan seperti itu. Jadi intinya stem cell itu adalah sel yang bisa menduplikasi dan dia bisa membelah serta bisa meregenerasi sel. Dan ini kalau misalkan ditanam di tubuh orang lain, maka stem cell itu bisa menghasilkan makhluk baru. Seperti itu mekanismenya. Jadi apakah manusia bisa menciptakan manusia baru? Kalau misalkan dia melalui metode stem cell atau IFG, maka jawabannya adalah bisa. Tapi mekanismenya bukan seperti dia manusia itu dibentuk dengan tulang, kemudian dikasih kulit dan diberi nyawa, tidak seperti itu. Hanya menggunakan metode stem cell, dan itu bisa dilakukan sampai detik ini juga dia bisa dilakukan. Ya, bukan seperti robot Andrew itu. Tapi nggak tahu kalau di masa depan apakah bisa atau tidak. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran kita ya yang sangat fundamental ini. Dan ya, kita nggak bisa menafikan yang namanya teknologi. Teknologi akan terus berkembang, teknologi akan terus ada, dan mari kita gunakan teknologi dengan sebijak mungkin. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih paham dan bisa membuat kita menjadi lebih tahu. Kalau misalkan ada keterangan ataupun ada kata-kata salah dan kurang pantas, silahkan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.